Kalau kita baca marhaban kan menghormati Rasul kan? Marhaban bin nabi wal anbiya was sahabah, marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini. Kita marhaban, selamat datang ya Rasulullah, wahai kakeknya Hasan dan Husain, wahai nurul aini, cahaya. Saat itulah kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Ya, bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan, setelah kau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Kain kafan hancur dimakan tanah, cacing ular dan lipan menjadi makan. Munkar dan Nakir tak kenal lelah, melibas cambuk ke seluruh badan. Tahu Munkar Nakir, Pak? Kata Nabi, Munkar Nakir itu matanya aja, tatapan matanya bagaikan kilat, Pak. Tetek sendirian dalam kubur dewekan. Sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa itu. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Gemetar hati kita di saat dibacakan sholawat kepada Rasul. Rasa adem cus, ya Allah, padahal kita nggak ngerti arti sholawat itu. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral haqq ya Ya Allah, luar biasa nikmat. Mudah-mudahan itu pertanda bahwa kitalah orang-orang yang selalu rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah selamat tuh, udah kenal Rasul, udah sono selamat semua tuh. Ini sahabat, gara-garanya sahabat tuh. Ada yang nggak bisa madang, nggak enak minum, nggak enak, pengen ketemu Rasul terus sampai di kuburannya. Termasuk, mohon maaf nih Bapak Ibu, pertahankan ngaji sampai mati. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samaa wa antal imam. Masyaallah, Nabi itu imam di langit. Wa ilal muntaha rufil takriman wa sami'tan nida alaika salam. Nabi mulia bukan sekedar di bumi, tapi sampai Sidratul Muntaha mulia. Ya karimal akhlaq ya Rasulullah,
hadis ini selalu hadir untuk mengucapkan alhamdulillah dalam setiap saat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu para pejuang subuh Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib dan harus senantiasa menjadikan diri kita continue untuk melapangkan hati dalam mengucapkan kalimat yang sangat mudah tapi sangat bernilai pahalanya. Apa kalimat yang sangat mudah dan sangat bernilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ringan sekali mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk saya mengingatkan diri saya sendiri, sering saya komentari diri saya. Di saat di pagi hari ini kita bangun, bukan kalimat-kalimat yang sulit yang kita ucapkan di pagi hari ini, yaitu kecuali alhamdulillah. Kenapa? Terkadang ada satu hadis yang mengkritik diri saya. Man asbaha fahuwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Siapa yang pagi-pagi sudah mengeluh, maka seolah-olah dia sedang protes kepada Tuhannya.
Ada ungkapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, kalau kau protes mengeluh atas segala aturanku, maka silakan kau cari bumi selain bumiku. Silakan kau cari langit selain langitku. Masya Allah, luar biasa. Di samping itu ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil hadis ini oleh Imamul Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Awwalu man yadkhulul jannata yahmadullaha fis sirri wal alan. Ini Bapak Ibu mesti tanam hati kita nih. Genjot terus, kalau saya bahasanya menemukan hadis langsung saya patri di hati, terus tiap hari saya tembakin hati saya. Bisa dibayangkan kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, kalau saya tulis begini, awwaluman, orang yang pertama, yadkhulul jannata, yang masuk surga, awwaluman yadkhulul jannata, orang pertama yang akan masuk surga. Luar biasa ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Mohon maaf Bapak Ibu, ini sambil muqaddimah sambil masuk materi langsung ini. Awwaluman, orang pertama yadkhulul jannata yahmadullah, dialah orang yang memuji Allah fis sirri wal alan. Dialah orang yang memuji Allah fis sirri, baik dalam keadaan rahasia sendirian nggak ada orang, wal alan, dan dalam keadaan bersama-sama. Lihat hadisnya. Hadisnya mengatakan orang pertama yang akan masuk surga. Kita tahu surga ini, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir 32. Nanti lihat dalam surah Fatir 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Dalam ayat itu orang yang masuk surga terbagi 3 kelompok. Satu, itu orang-orang yang sabiqum bil khairat. Apa sih orang sabiqum bil khairat itu? Kebaikannya kalau dalam kitabnya Said Alawi Al-Maliki itu dikatakan kebaikannya lebih unggul dari keburukannya. Ciri-ciri orang ini, jangankan yang haram, yang makruh dan syubuhat saja nggak mau dikerjakan. Ada ulama yang masuk surga, subhanallah, ada ulama yang ketika meninggalkan sholat jamaah 1 kali, dia mengkodoknya tahajud berpuluh-puluh tahun. Setiap malam tahajud. Ditanya kenapa sih tahajud mulu? Aku pernah ketinggalan 1 waktu tidak berjamaah. Kita berapa kali? Masya Allah, tingkatan level itu, Masya Allah. Ada seorang ulama pulang haji. Ulama ini tinggal di Yerusalem, Palestina. Biasa sholat di masjid Baitul Maqdis. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, baru Sidratil Muntaha. Siapakah ulama ini? Ibrahim bin Adham. Pulang haji diketawain malaikat.
Biasanya para wali itu banyak yang masuk tingkat kewalian, banyakkan sholat di Baitul Maqdis. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ibrahim bin Adham pulang haji, sholat di tempat itu Baitul Maqdis, ternyata malaikat-malaikat yang ada di sana menertawakan Ibrahim bin Adham. Tuh Ibrahim tuh, doanya tertolak. Seorang wali doanya tertolak. Subhanallah, luar biasa. Kenapa? Dia di saat haji, di depan Masjidil Haram ada pedagang kurma. Kemudian dia beli kurma. Saat beli kurma, ada yang jatuh ke tanah 3 butir. Dia makan. Semenjak itu doanya tertolak. Dalam versi malaikat yang dia dengar, ulama dulu malaikat dengar, Pak. Sahabat Ali itu udah biasa dari kecil. Kata sahabat Ali, aku sering berjalan bersama Nabi sebelum diangkat jadi nabi, belum. Ketika melewati gunung, aku dengar tuh gunung salam sama Rasul. Orang dulu seperti itu, Pak. Gunung salam sama Rasul, dengar sahabat Ali. Sahabat Ali sering tuh komentar sama Nabi Muhammad ketika perang Uhud, ketika perang Badar. Ya Rasulullah, itu tentara banyak amat, bersorban kuning, bersorban hijau, bersorban merah. Kenapa? Kata Rasul, itu malaikat. Sahabat zaman dulu ngelihat malaikat. Artinya kalau ada riwayat yang mengatakan ada seorang ulama diketawain malaikat, jangan kaget, Pak. Zaman Nabi, sahabat kalau ada orang gibah kecium bau busuknya. Zaman sekarang nggak kecium. Zaman Nabi itu dalam bukunya Imam Al-Ghazali itu. Ya, ada yang nanya kemudian, kalau zaman sekarang orang gibah nggak kecium bagaimana? Karena sudah gibah semua. Termasuk ini nih. Pagi ini ibu-ibu, bapak-bapak sedang didoakan malaikat, tidak berhenti mereka mendoakan. Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampuni mereka. Allahumma arhamhum, ya Allah sayangi mereka. Allahumma tub alaihim. Lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab pertama, bab masalah niyatul ikhlas, hadis terakhir. Ya. Tapi siapakah yang pagi ini dia didoakan oleh malaikat? Satu, tidak berhadas. Artinya jangan batal wudhu sebelum kita bubar dari masjid ini. Sebelum kita batal, kita didoakan malaikat. Cuman kalau dulu malaikat kedengeran doa itu, oh ya Allah. Yang kedua, hati-hati jangan berghibah. Karena ketika berghibah 3 kilo mental melekat dari kita, karena bau busuknya mulut yang mengucapkan ghibah. Masya Allah. Nah ini mohon maaf, melihat kriteria-kriteria orang, mudah-mudahan kita termasuk kriteria manusia yang masuk sabiqum bil khairati biidznillah. Ya, kriteria-kriteria orang bisa dibayangkan. Kalau mengerjakan subuhat, Ibrahim bin Adham itu makan kurma 3, itu malaikat teriak-teriak tadi. Tuh Ibrahim doanya nggak dikabulkan Allah. Ya Allah, luar biasa. Dia bingung, punya dosa apa saya ini? Masya Allah. Ternyata di depan Masjidil Haram dia beli kurma, ada yang jatuh 3, dia nggak pernah bertanya ini kurma jatuhnya dari kresek yang dia beli, dari korma yang dikresek yang dia beli, atau dari baknya si pedagang. Dia nggak nanya. Itu subhanallah,
seorang ulama Ibrahim bin Adham, ketika dia baru ngeh, Masya Allah, ada sesuatu yang masih diragukan keberadaannya, itulah yang dikatakan syubuhat. Dia balik ke Masjidil Haram, dia cari pedagang kurma itu, ternyata begitu ada pedagang kurma, apa yang terjadi? Pedagang kurma itu sudah tidak ada, yang ada anak muda. Wahai anak muda, tahukah kau siapa orang tua yang dulu pernah dagang di depan Masjidil Haram ini? Oh, itu ayahku. Sekarang mana dia? Sudah meninggal. Wahai anak muda, halalkan aku 3 butir kurma itu. Bisa dibayangkan kalau tadi Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, dia balik lagi gara-gara urusan makanan tidak jelas. Ini bukan haram, bukan. Masya Allah. Karena 3 butir dan orang ini sudah meninggal, dia cari ahli warisnya. Wahai anak muda, di rumahmu ada siapa? Ada ibuku sama anakku. Aku ikut ke rumahmu. Kenapa? Ini 3 butir ini andaikan jadi warisan, berarti yang satu warisan engkau anak laki-laki, warisan ibu satunya lagi, dan warisan anak perempuannya. Masya Allah. Dicari istrinya almarhum yang menjual kurma itu dan anak almarhum perempuan yang ada di rumah itu. Ini orang-orang yang, ya Allah, dalam takaran para ulama yang saya baca dalam kitab apa namanya, kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, ada sebuah kitab bukunya Said Alawi Al-Maliki, asli ulama Mekah, seorang profesor doktor teraktif menulis Nabi Muhammad SAW, termasuk pernah menjadi kakeknya Habib Jindan bin Salim bin Jindan. Saya pernah berkunjung ke rumah Habib Jindan. Saya ingin dia aku murid sama Habib Jindan karena beliau orang yang luar biasa. Menurut saya menggetarkan saya di saat dia bicara. Saya datang ke rumahnya, Bib, akui saya murid. Gitu. Ente dari mana? Saya dari Cirebon. Saya pernah berguru di Said Ahmad, putranya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Makkatul Mukarramah. Saya bilang, oh itu jid aneh katanya gitu. Kok begitu, Bib? Iya, kakek nenek saya pernah menjadi istrinya di sini di Indonesia. Ya Allah, ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek melayani Habib Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Husaini. Itu berani nikah dengan seorang Habib. Luar biasa, tujuannya ingin nyupiri Habib kalau mau ceramah kemana-mana. Jadi istri ibunya, neneknya Habib Jindan itu menikah dengan Said Alawi Al-Maliki, tujuannya nyupirin kalau Habib mau ceramah. Luar biasa. Baru cerita tuh ilmunya. Berarti ente sejalur sama aneh begitu. Jalur keilmuannya. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman. Said Alawi punya buku yang bagus tadi yang saya ceritakan. Ternyata menemukan keterangan sabiqum bil khairat di sana. Syubuhat pun sungguh diperjuangkan untuk ditinggalkan. Gitu. Kalau kita jangankan subuhat, haram diembat, Masya Allah, luar biasa nih. Karena hatinya nggak ada Allah SWT. Kira-kira kita di kriteria pertama masuk gak nih? Sabiqum bil khairat. Yang kedua, muqtasid. Ini akhirnya temanya agak, ya nggak apa-apa lah, molor dikit. Pokoknya ngajinya lama ini. Ini pembukaannya aja ini lama banget. Saya ingin mendudukkan kalimat alhamdulillah dalam kehidupan kita, segini pentingnya, maksud saya gitu aja. Sayang setiap kali ngaji alhamdulillah, alhamdulillah tanpa makna. Muqtasid itu orang paro-paro. Orang paro-paro itu ciri-cirinya adalah yang makruh pun ditinggalkan. Kalau tadi subuhat, tinggi tingkatannya subuhat itu. Yang makruh, ini versinya Said Alawi. Masya Allah. Kalau kita, model kita, kira-kira makruh tinggalin belum? Kopi, udah tinggal kopi. Masih ngudut, masih ngudut. Ya Allah.
Iya, ya tidur aja masih mantatin kiblat, udah pantatnya acak-acakan, orang ditutupin masih pakai apa namanya yang tidak nutup bagian bawah. Ya Allah, kemana-mana masih lepas peci kalau kita. Aduh, Masya Allah. Kalau ulama dulu lepas sendal, lepas peci, ditolak hadisnya itu. Itu perawi hadis. Untung kita ini bukan perawi hadis ya. Masya Allah. Betul gak Pak? Sangat hati-hatinya ulama dulu, lepas peci pun tidak. Guru saya ada di Cirebon, guru saya itu seorang doktor muda dari UIN Jakarta, S1 S2 nya dari apa, Aligarh University, India. India itu pusatnya hadis yang ada di dunia, itu pusatnya Aligarh University. Ada muncul seorang ulama hadis namanya Al-Malibari. Nah, termasuk kitab Fathul Mu'in itu. Ternyata luar biasa itu. Lepas apa ya? Pakai kaos dalam, kaos kutang kalau bahasa orang dulu, nggak berani. Pakai panjang minimal sampai sikutnya, walau sama istrinya, walau sama anaknya gitu. Masya Allah, luar biasa. Inilah orang-orang kalau saya lihat muktasid, orang yang paro-paro. Yang ketiga nih berantakan nih ya, tapi lumayan lah masuk di ayat zalimul li nafsih. Apa itu zalimun li nafsih? Zalimun li nafsih, orang yang zalim kepada dirinya. Ya kayak kita lah, acak-acakan ini. Qobliyah ba'diyah sering tinggal. Senin Kemis apalagi bubar. Tahajud ya lumayan sih, walaupun 2 rakaat, tapi banyak hilangnya daripada ngadainnya. Ngelihat yang haram, sering tidak pernah merasa berdosa. Ya Allah, luar biasa. Masya Allah. Orang-orang yang ini nih, orang ini pertama masuk surga, ini kedua masuk surga, ya ini. Bapak Ibu, mohon maaf nih, kapankah sabiqum bil khairat? Orang yang pertama masuk surga, sabiqum bil khairat biiznillah. Itu kan hadisnya ada tuh. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah, dia sujud. Ketika sujud kemudian Allah bicara kepada Nabi Adam, Allah bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, cukup, irfa' ra'saka ya Muhammad, is'al a'ti. Angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah akan aku beri. Nah itu tuh, baru ketika minta ummati, ummati, pintu surga yang paling sebelah kanan, inilah orang nomor 1, sabiqum bil khairat. Habis tuh orang sabiqum bil khairat masuk surga semua, baru orang kedua muktasid. Habisnya orang-orang muktasid, baru orang zalimul li nafsi. Kita nih, kita itu orang yang zalimul li nafsi, masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa kita maulidan? Ya, model kita mah ya Allah udah zalim semua deh tuh. Makanya tadi bahasanya, saking zalimnya sampai gibah udah nggak dicium. Seperti kita masuk WC kotor, udah betah dengan WC kotor. Orang nek, orang ketika masuk WC kotor. Tapi beda kalau kita biasa WC bersih, masuk WC kotor, mau muntah, nggak betah. Kata para ulama, kenapa zaman sekarang yang namanya gibah itu sudah tidak tercium bau busuknya? Karena kita sudah terbiasa namanya gibah menggibah.
Masya Allah. Itu zaman yang luar biasa. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya senang dengan zalimul li nafsih, mendingan dah. Kenapa masalahnya? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati lil kabair. Nih, syafaatku untuk orang-orang yang dosa besar. Kata Said Alawi, syafaat Nabi itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang berdosa besar. Sholat sering digabung, Tarawih jadinya kalau zuhur sama asar digabung 8 rakaat, tarawih persis. Dulu kakek saya itu, kamu lagi tarawih ya? Apa siang-siang? Kenapa sih diingetin sama kakek? 8 rakaat kamu sholat. 4. Ya Allah, Allahu Akbar. Itu dosa besar. Ya, apalagi Allah, kita sering, mohon maaf, bantah orang tua, termasuk kabair itu. Ya, jangankan itu, Nabi Yusuf diterangkan dalam kitab Qurratul Uyun itu pernah ditegur Allah Subhanahu wa taala. Ditegur bagaimana? Nabi Yakub datang, ibarat ini tahta kerajaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di Mesir jadi raja, atau sebelum jadi raja jadi sekretaris raja lah. Ya. Bapaknya Nabi Yakub datang kepada Nabi Yusuf. Assalamualaikum, ketok-ketok pintu. Orang ketok-ketok pintu berdiri apa duduk? Berdiri. Nabi Yusuf menjawab salam sambil duduk. Allah marah. Wahai Yusuf, bapakmu mengucapkan salam sambil diri, kau menjawab salam bapakmu sambil duduk. Kalau kau tidak bangun wahai Yusuf, diri kau wahai Yusuf. Kalau kau tidak bangun wahai Yusuf, akan aku ambil dari tulang sulbimu anak-anak soleh. Masya Allah. Lantaran bapaknya mengucapkan salam sambil berdiri, anaknya menjawab salam sambil duduk. Luar biasa. Nabi Yusuf diancam Allah nggak punya anak soleh. Kalau kita bagaimana? Serumah sama orang tua, punya makanan enak, nawarin kagak, baunya kemana-mana, kecium lagi, orang tua nanyain udah habis mak, Bu Neng. Iya, mohon maaf, itu termasuk dosa besar. Orang yang punya makanan enak kemudian serumah atau deket sama orang tua mencium bau harum makanan itu dan kita tidak pernah menawarkan itu. Makanya orang yang dekat dengan orang tua kemudian dia itu pernah punya makanan dan pernah tidak menawarkan, diancam. Walau sejengkal surga di hadapannya tidak mampu mencium harumnya surga. Masya Allah, nggak sembarangan ini dekat sama orang tua itu. Saya pernah punya teman di sini itu, almarhum Bapak Rasam itu, dia rumahnya kenempel sama orang tua. Saya mohon maaf nggak berani. Kenapa saya kesini? Biar jauh dari orang tua. Ada orang pengen deket sama orang tua, saya nggak berani Pak. Karena tadi bahasanya kita punya masakan aja ngeri, orang tua kita mau. Kadang-kadang orang tua kan begitu, kita tawarin orang mau, cium bau harum rumahnya enak amat, ini ya sayur asemnya, ikan asin ya, begitu Pan. Tawarin ogah, ngeri kita. Sampai saat ini saya, walaupun saya tinggal sekampung sama orang tua saya, ada 1/2 kilo rumah saya dari orang tua saya, artinya jauh. Ngerti ya? Ada saya ngomong sama saudara saya, teman saya ini, hati-hati, hati-hati. Kenapa nih? Rumah lu deket sama orang tua, jangan sampai lewat mau kemana-mana bawa mobil, ya mobilnya bagus Pak Jero, bawa mobil bagus, mak lu mau kemana-mana jalan kaki, bahaya. Saya bilang itu. Kadang-kadang begitu, mak, ayo duluan mak, ada urusan. Emaknya di belakangnya.
La ilaha illallah. Itulah dosa-dosa besar, lil kabair. Ini belum saya bahas dosa yang lain nih. Tapi hebatnya hadirin, saya baca dalam sebuah buku karangan Syekh Bilal, cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sekarang lagi marak bukunya itu. Cuman sayang di toko-toko susah. Saya dapat pesan dari Jawa itu. Dalam bukunya Syekh Bilal yang menceritakan Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Saya menemukan hadis ini nih. Syafaati lil kabair. Syafaatku untuk orang-orang yang dosa besar. Masya Allah. Model kita nih butuh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Karena kita masuk di nomor 3 ini loh. Masya Allah. Tapi nah ini nih, dari awal saya ngomong ini kelanjutannya. Tapi tadi dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yadkhulul jannata yahmadullaha fis sirri wal alan. Nah, ini hadis penting Pak, ayo masukin di hati. Orang pertama yang akan masuk surga, orang yang memuji Allah dalam keadaan sendiri atau bersama-sama. Ini amalan gampang yang harus ditajemin di hati karena kita level bawah. Ya Pak, level bawah. Udah ketahuan lah kita mah. Kalaupun masuk surga nih tuh. Ntar belakangan dibakar dulu lah. Gosong. Begitu keluar dari surga disiram dulu. Kalau nggak disiram dulu mau orang tahu ini siapa ini, jamaah mana lu, jamaah Bani Umar. Allahu Akbar, dari hitam kayak gitu anu semua bakaran semua. Oh untung ada telaga Kautsar tuh, syafaat Nabi lagi telaga Kautsar. Kita keluar dari neraka pun syafaat Nabi juga ya. Tapi Masya Allah, saya suka hadis ini. Walaupun kita tergolong orang-orang lil kabair tadi, orang yang banyak dosa besarnya, subhanallah, kita dikasih prioritas bisa masuk surga pertama, melewati orang-orang yang nomor 1 ini dan nomor 2 ini dengan konsepnya syukur. Saya baca dalam Kitab Riyadhus Shalihin, nenek-nenek, ibu-ibu yang keplek-keplek, itu keplek-keplek ya. Ada rombongan ziarah ibu-ibu Majelis Taklim ke Cirebon, naik mobil bus, sampai di tol, ini supir dengar suara pek. Di mana ini suara mobil, suara ini? Turun si supir, dicek ban, kagak ada yang pecah, kagak ada yang kempes, jalan lagi, pek. Apa? Begitu nengok ke belakang, kaca belakang kebuka, di sampingnya nenek-nenek, kena angin karena kulitnya udah pek gitu. Bercanda ya Bu, biar nggak serius amat itu, kesian nenek-nenek udah tua, kakek-kakek semua kayak gini ngajinya. Kalau begini di Indonesia mah kalau ngaji udah pada bongkok, udah pada loyo baru ngaji. Makanya sekarang diterangin, ntar pulang-pulang nih bubar semua ilmunya. Ya Allah, ada nenek-nenek itu ketika Nabi Muhammad buka surga, buka pintu surga pertama tadi yang saya katakan, Nabi di surga itu kata Nabi, akulah orang yang mampu berdiri di mimbar kenabian, yang lain gak berani. Akulah satu-satunya manusia yang bisa sujud menghadap Allah di yaumul qiyamah. Itu dalam surah, dalam ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh
man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Orang yang diizinkan Allah mendapatkan syafaat. Untuk apa? Memberikan syafaat. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah bagaimana cara Nabi Muhammad dikasih kepercayaan memberikan syafaat tadi tuh. Di saat Nabi berdoa, ummati, ummati, dibukalah pintu sorga yang sebelah kanan. Bukan malaikat yang membukakan pintu sorga, Nabi yang pegang kuncinya. Begitu dibuka pintu sorga yang paling sebelah kanan, seharusnya ini loh Pak yang masuk. Yang nomor satu, apa ada nenek-nenek dari Masjid Bani Umar kali itu, Srut, langsung masuk surga dewek dari belakang Rasul. Walah, nyalip. Itu siapa itu? Ini. Saya jamaah Bani Umar begitu. Lah bisa. Saya nenek-nenek ditinggal suami udah lama. Saya punya anak yatim banyak, tapi saya nggak mau minta-minta untuk membiayai anak yatim. Saya nggak pernah mengeluh dengan kondisi yang Allah takdirkan kepada saya. Saya kasih makan anak-anak saya berani mengorbankan badan saya dan tidak ada keluhan. Masya Allah, luar biasa. Ditinggal sama suami, tapi hebatnya Masya Allah, dia tidak ada keluhan sama sekali. Karena apa? Nah ini syukur. Awwalu man yadkhulul jannata yahmadullaha fis sirri wal alan. Orang pertama yang akan masuk surganya Allah SWT itulah orang yang pandai memuji Allah. Masya Allah, baik dalam keadaan sendiri atau bersama. Hebat banget tuh, bisa mengalahkan para sahabat ini bersaingnya. Bersaing amalnya. Masya Allah. Kalau saya kadang-kadang suka mikir, hebatnya Rasulullah itu luar biasa. Bisa dibayangkan kalau sahabat Abu Bakar itu doanya, mohon maaf nih, sahabat Ali itu kalau ada orang doa suka nguping dia, kepoan. Lihat sahabat Umar begitu meninggal, sahabat Ali kepo, mau kemana Ali? Ke kuburan Umar. Tungguin be malaikat Munkar Nakir datang itu. Pengen tahu malaikat takut nggak sama Umar. Didengerin di kuburannya. Begitu, man rabbuka, lu tanya gua, belum tahu gua siapa. Galakan sahabat Umar. Gua sahabat Nabi, enak baik. Kalau dulu sahabat itu Allah sampai kuburannya itu bener-bener membanggakan Rasul Pak. Mohon maaf, istri Rasulullah Siti Khadijah sebelum wafatnya dia berbisik kepada putrinya Fatimah Zahra, wah Fatimah, mintakan sorban ayahmu untukku. Untuk apa wahai ibuku, wahai anakku? Kalau sorban itu melilit di pinggangku, melilit dalam pundakku, itu sorban ayahmu itu, malaikat tidak akan berani bertanya man rabbuka kepadaku, karena dia tahu di dalam di dalam pundakku ada sorban ayahmu wahai anakku. Siti Khadijah levelnya. Umar tadi sahabat Rasul. Nah kalau ini apa? Allahu Akbar. Sahabat Abu Bakar didengarkan oleh sahabat Ali kalau doa. Bapak Ibu nih, barangkali biar pada apa namanya, jangan pede banget gua masuk surga ora. Masuk dong syafaat. Lihat dulu hadisnya. Masya Allah, dalam hadis apa namanya, ungkapan sahabat Abu Bakar ketika berdoa didengarkan oleh Ali. Lihat doa sahabat Abu Bakar. Allahumma inni as'aluka wala minka. Allahumma ya Allah, inni
Sesungguhnya aku as'aluka, yaitu mohon kepadamu, wala minka. Allahumma inni as'aluka wala minka. Aku mohon kepadamu, bukan darimu. Aku mohon engkau, bukan engkau. Paham? Bukan dari engkau. Aku mohon engkau, aku tidak mohon dari engkau. Pernah gak minta Allah? Ya Allah, aku gak minta apa-apa, aku minta engkau saja. Pernah? Pak? Atau doa kayak Nabi Muhammad tuh, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku miskin. Wa amitni miskinan. Matikan aku miskin. Wahsyurna ma'azumratil masakin. Kumpulkan di yaumul qiyamah bersama orang miskin. Pernah? Berani orang? Sunnah itu? Kita pengennya duha, pengen kaya. Pengen dagangan laris. Nabinya sendiri, nabinya minta miskin. Termasuk sahabatnya, sahabat Abu Bakar. Lihat doanya, luar biasa. Saya baca dalam kitab Halah fi Ahlil Haqiqah, Syekh Ahmad Ar-Rifai mencantumkan doa ini. Diriwayatkan sahabat Ali. Sahabat Ali bengong lihat doanya Abu Bakar. Mohon maaf, Abu Bakar itu saya baca dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu kitab sejarah para ulama yang top level lah. Kalau sudah beli kitabnya, kitab Hilyah, itu rata-rata kiai-kiai besar itu. Saya dapat dari Mekah, waktu haji tahun 2016, saya main ke rumah temen yang muridnya Said Alawi, seperguruan sama Mbah Maimun Zubair. Saya main ke rumah dia, udah 45 tahun di sana dia. Lu mau kitab apa? Milih tuh di kamar gua. Wah, mantep. Kalau ada orang ngasih hadiah saya kitab, paling seneng saya. Ya, ini kitab ini aja tuh, Khilatul Aulia. Kata dia, tahu baik kitab bagus. Padahal saya nggak tahu. Saya itu orang goblok. Cuman saya itu punya rasa, kalau kitab bagus tuh, saya rasain ini kitab enak nih. Gitu. Subhanallah. Dalam kitab itu dikatakan, Masya Allah, sahabat Abu Bakar itu ketika memerdekakan sahabat Bilal, tahu Pak harga Bilal berapa saat itu? 600 kilogram emas. Kita punya enggak emas 1 kilo? Boro-boro 600 kilo, sekilo beora. Boro-boro 100 gram, segram beora. Udah begitu pengen bersaing sama sahabat lagi, ya jauh. Udah hartanya jauh, doanya juga mintanya, ya Allah kalau rizkiku di atas langit turunkan, kalau di bawah bumi keluarkan. Yang jauh dekatkan. Doanya rizki mulu, ya Allah. Kalau sahabat Abu Bakar lihat doanya, ya Allah aku minta engkau, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka wala minka. Aku minta engkau, aku tidak minta dari engkau. Hebat ini, ya Allah. Ya iya, yang punya gunung Allah, yang punya langit Allah, yang punya bumi Allah. Pinternya sahabat Abu Bakar, mintanya Allahnya baik. Kalau udah Allahnya kena, makan yang lainnya kena semua. Lah kalau kita kan bego ya. Mintanya emas 1 gram 2 gram, ya cemen banget. Sahabat Ali bengong aja, diem aja. Padahal mohon maaf Pak, levelnya sahabat Ali yang kayak gini Pak, mohon maaf nih, sahabat Ali itu ketika ditombak punggungnya dicabutnya tombak itu nggak sakit kalau sedang sholat. Allah. Kalau ini kira-kira bersaing nggak sama sahabat? Nyamuk aja orang bisa tidur. Kalau ulama dulu ada nyamuk di badannya itu paling gitu doang tuh, ayo udah kenyang belum? Udah. Kamu udah makan kan? Udah, jangan banyak-banyak. Kalau pergi tempat yang lain. Sekarang kan gigitnya nggak berapa banyak, udah mati semua nyamuk tuh, cot hancur gitu. Allahu Akbar.
Masya Allah, luar biasa. Kita jauh Bapak Ibu dari sahabat, jauh banget. Ya kalau sahabat mohon maaf, maulid Nabi itu bukan maulid nabinya, maulid hadis Nabi. Kalau kita baca marhaban kan menghormati Rasul kan? Marhaban bin Nabi wal anbiya was sahabah, marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini. Kita marhaban, selamat datang ya Rasulullah, wahai kakeknya Hasan dan Husain, wahai nurul aini, cahaya hati, ya, atau sumber cahaya. Ya Allah, kita marhabanin Rasul. Sahabat ketika mendengarkan hadis, qala Nabi marhaban, marhaban, marhaban biwasiyatir Rasul. Saya baca dalam kitab Halah juga tuh. Jadi sahabat-sahabat Pak, Masya Allah, para tabi'in ketika mendengarkan hadis langsung selamat datang wahai ucapan Nabi. Bagaimanapun juga hadis itu kata-kata yang pernah diucapkan Nabi Muhammad SAW, semua baik yang dipakai Nabi, yang diinjak Nabi, mohon maaf, yang diinjak Nabi siapa? Syekh Abdul Qadir, diinjak punggungnya sama Rasulullah, jadi wali dia. Yang ditonyol Nabi siapa? Imamul Ghazali, ditonyol Nabi jadi ulama besar. Hadis yang diucapkan oleh para ustadz, para ulama, para kiai, itu yang diucapkan oleh Nabi. Masya Allah, betapa mulianya hadis itu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an bawa sandalnya Nabi itu seperti bawa Al-Quran. Ketika ditanya, wahai Anas, Ibnu Abbas ya, pamannya apa? Bukan Ibnu Abbas ya, subhanallah, Ibnu Mas'ud, maaf, Ibnu Mas'ud dalam kitab Tanqikhul Qaul, Syekh Nawawi Al-Bantani menceritakan, ya Allah, Ibnu Mas'ud itu kalau bawa sandalnya Nabi ditaruh di dada sebagaimana bawa Al-Quran. Ketika ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa kau bawa sandalnya Nabi seperti itu? Jangan lihat sendalnya, lihatnya ini sendal yang pernah berjumpa Rasulullah sallallahu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sendal diinjak sama Nabi. Diinjak nama Nabi itu mulia, Masya Allah. Buktinya mana? Di saat Nabi Mi'raj, malaikat Jibril naik ke Sidratil Muntaha, nggak bisa. Sandalnya Nabi bisa, bajunya Nabi bisa, betul? Badannya Nabi bisa. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud bawa sandalnya Nabi kayak bawa Quran. Apa kata Ibnu Mas'ud? Antara aku dengan sandal ini, lebih mulia sandal ini karena dia pernah berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Masya Allah, sandalnya biar ketemu Allah. Hebat gak itu? Makanya dulu para sahabat, kata Syekh Ahmad Ar-Rifai dalam kitab Halah fi Ail Haqiqah, menemukan hadis Nabi marhaban, selamat datang. Lekitan dengerin hadis, berbalik-balik, nggak pernah gemeter dengerin hadis Nabi. Dulu sahabat gemetar mau nulis hadis aja, Imam Asy-Syafi'i berjalan berkilo-kilo, bermil-mil mau nulis hadis aja, sholat-sholatnya ratusan rakaat karena saking mulianya hadis Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, kita mendengarkan hadis marhaban kagak, kadang-kadang sambil ngantuk ngiyep, ditulis kagak, apal kagak, nggak membekas di hati kita. Mau bersaing dengan sahabat tadi yang masuk surganya pertama, mohon maaf tuh tadi sabiqu bil khairat, ya jauh ya Pak, betul Pak. Tapi tadi kita dikasih kesempatan emas masuk surga pertama dengan pinter membaca alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Paham dari sini Pak? Luar biasa nih, ini baru pendahuluan nih Pak, belum materi belum. Habis kadang-kadang mohon maaf,
Kita ini nggak pernah paham dengan alhamdulillah gitu tuh. Kalau saya jelasin kan, waduh, luar biasa manfaatnya. Jangan pandai mengeluh kita, jadilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Lihat lompatan-lompatannya. Bisa dibayangkan kalau seandainya kita melihat daripada para sahabat segitu hebatnya, Masya Allah, luar biasa. Ada sahabat Nabi, Masya Allah, luar biasa, berjamaah tiap waktu. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, lihat dalam surah An-Nisa 69 itu, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahu akbar. Subhanallah. Sahabat ini pernah ngadu sama Rasul, ya Rasul, aku nggak betah di rumah ya Rasul. Ada istriku di rumah, ada anakku di rumah, tapi seolah aku tidak bahagia bersama mereka. Aku hanya bisa bahagia bersama engkau ya Rasulullah. Bagaimana kalau nanti aku mati, aku di kuburan, adakah kau hadir dalam kuburanku ya Rasulullah? Walaupun kuburan itu taman surga, tapi aku tidak akan betah di taman itu, karena tidak ada engkau ya Rasulullah. Loh, luar biasa. Pernah ngomong kayak gitu, Pak? Pernah begitu? Sahabat luar biasa. Nangis mulu sahabat ini. Ketika ngomong begitu, kemudian Rasulullah SAW ngomong sama sahabat itu, jangan takut sahabatku. Itu loh, Pak. Pertanyaan pertama, muncul hadis Nabi itu. Pertanyaan pertama yang akan dipertanyakan di kuburan adalah aku. Jadi kalau bahasa hadisnya itu riwayat sahabat Umar radhiyallahu an. Rasul ngomong sama sahabat Umar, Umar, kamu bagaimana nanti kalau mati? Kita dibungkus dengan kain kafan yang tadinya bajunya bagus-bagus kayak gini, besok pakaian kita lain, diikat kepala kita, perut kita, kaki kita. Bisa dibayangkan kalau seandainya tidak pernah pakai baju itu, kemudian kita pakai, grogi orang kita. Coba sok, ayo otaknya main, rasanya main. Kita nggak pernah pakai sorban, udah salah tingkah kita salting. Bagaimana kalau kita di kuburan, orang pernah pakai baju itu, ketemu malaikat lagi, yang ketemuin bukan lagi PRT Pak RW, bukan lagi ketua DKM, bukan lagi pengurus Bani Umar, malaikat. Betapa saltingnya kita. Saat itu kemudian kita dimiringkan menghadap ke arah kiblat, kita dibuka pocong kita, dibuka muka kita, ditempelkan, ini muka yang mulia ini, yang orang kenal dengan muka kita, ditempelkan di tanah, ditutup, gelap sendirian, baju baru lagi. Masya Allah. Saat itulah kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Ya, bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan, setelah kau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Kain kafan hancur dimakan tanah, cacing ular dan lipan
menjadi makan. Munkar dan nakir tak kenal lelah, melibas cambuk ke seluruh badan. Tahu munkar nakir, Pak? Kata Nabi, munkar nakir itu matanya aja, tatapan matanya bagaikan kilat, Pak. Tetek sendirian dalam kubur, dewekan, pakainya baru, miring kita posisinya, dikunjungi malaikat yang matanya bagaikan kilat. Jadi bayangkan, kita kayaknya orang sanggup menjawab pertanyaan malaikat. Ngelihat malaikatnya udah ketakutan, kencing-kencing duluan kita kali. Betul nggak? Udah begitu, mohon maaf, suaranya bagai halilintar. Man rabbuka, Masya Allah, kayak geledek suara malaikat bukan nakir. Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Hukum Tuhan berlaku. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu selain amalmu? Amal kita adalah cinta Nabi. Yang paling tinggi tingkatan itu ada cinta Rasulullah SAW. Lihat An-Nisa 69. Karena ayat itu berkaitan sahabat tadi. Sahabat tadi nangis mulu, bagaimana aku di kuburan ya Rasulullah. Ini di dunia be ketemu bini orang enak, ketemu anak orang enak, pengennya ketemu engkau ya Rasul. Bagaimana di kuburan aku tidak ada engkau ya Rasul? Apa kata Rasulullah SAW? Jangan takut. Akulah orang yang pertama akan ditanyakan malaikat. Nabi ketika itu ruhnya dihadirkan. Ruhnya dihadirkan. Luar biasa itu. Kemudian sebelum ditanya man rabbuka nih Pak, ruhnya dihadirkan. Kemudian malaikat mengatakan, ya rajul, wahai laki-laki, man hadzal rajul? A'rafta man hadzal rajul? Tahukah kau laki-laki ini siapa? Ketika kita kenal orang itu, Nabi Muhammad SAW, maka dalam Al-Quran Allah katakan, yutsabbitullahu qawla tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kita akan mudah mengucapkan Allahu Rabbi Muhammadun Nabiyyi Ka'batu Qiblati. Kenapa kita bisa bersyahadat? Karena kita kenal dengan Rasulullah SAW. Termasuk bapak-bapak, mohon maaf, di dunia ini kalau bapak nggak kenal Rasul, pasti nggak akan syahadat, pasti nggak akan sholat. Hadirnya kita di masjid ini kalau bukan tanpa Rasulullah SAW, bohong. Orang-orang yang bisa sholat, orang-orang yang bisa sujud, orang-orang yang bisa bersyahadat, kalau dia nggak kenal Rasulullah Muhammad SAW, dari mana kenalnya dia? Minimal disebutkan dia Nabi, dia pasti merasakan itulah nabiku. Kemudian dia bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa itu. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Gemetar hati kita di saat dibacakan sholawat kepada Rasul. Rasa adem cus, ya Allah, padahal kita nggak ngerti arti sholawat itu. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral haqq ya Rasulullah. Ya Allah, luar biasa nikmat. Mudah-mudahan itu pertanda bahwa kitalah orang-orang yang selalu rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah selamat tuh, udah kenal Rasul, udah kesono selamat semua tuh. Ini sahabat, gara-garanya sahabat tuh. Ada yang nggak bisa madang, nggak enak minum, nggak enak, pengen ketemu Rasul terus sampai di kuburannya.
termasuk mohon maaf nih Bapak Ibu, pertahankan ngaji sampai mati. Kalau saya bahasanya, ya Allah, takdirkan aku mati masih ngaji ya Allah. Ya Pak, Pak, bapak-bapak gitu panggil diem, melegen baik. Kalau mama, Bu, langsung ya cepet banget kan. Kalau bapak-bapak, Pak, apa belum sarapan kali ya? Bentar lagi. Masya Allah, luar biasa itu. Masya Allah, luar biasa. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samaa wa antal imam. Masya Allah, Nabi itu imam di langit, baru ngimamin di Bani Umar dulu ada bapaknya. Nabi ngimam di langit. Luar biasa Pak ini Rasul, Masya Allah, ngimamin langit. Wa ilal muntaha rufil takriman wa sami'tan nida alaika salam. Nabi mulia bukan sekedar di bumi, tapi sampai Sidratil Muntaha mulia. Ya karimal akhlaq, ya Rasulullah, Masya Allah, beruntunglah bagi orang yang ngaji sampai mati. Kira-kira kita mati, kita masih tercatat anggota majlis taklim gitu loh maksudnya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang saya baca dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mencantumkan hadis ini, man mata fi thalabil ilmi faqad ja'ahu nurani fi qabri. Man sopone wong mata ingkang mati sapa man fi thalabil ilmi ing dalam ngolati ilmu, faqad ja'ahu maka bener-bener bakal teka ing siman. Sopo apa sing teka apa nurani rong cahaya fi qabrihi ing dalam kuburane man. Ngertos boten? Ustaz pakai bahasa planet sih. Bahasa sang sekerta itu. Siapa yang mati dalam kondisi mencari ilmu, maka pastikan dia akan didatangi dua cahaya di kuburannya. Ya Pak, apa dua cahaya itu? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Syekh Abdul Qadir. Tuh, didampingi dua cahaya kita di kuburannya. Mudah-mudahan mati masih ngaji, amin ya robbal. Titip Bani Umar ya. Jangan tinggalin, ramein ya, karena Allah pasti ngelihat kita kok, betul nggak? Allah pasti ngelihat kita, Allah pasti membalas amal kita. Ini balasan yang termahal nih Pak, mohon maaf itu, ini balasan paling hebat dari Allah. Buktikan di kuburannya. Hebat, Masya Allah, hebat ya Allah. Saya saya kalau hadir di majlis taklim tuh, ini yang saya muncul di hati saya. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah, takdirkan saya masih ngaji sampai ajal datang kepada saya, karena jaminannya luar biasa nih.
Kalau udah ketemu Rasul ya aman pak sononya. Masya Allah. Termasuk ada sahabat nangis. Nangis apa ya Rasul? Andaikan kami ini masuk sorga, itu sorganya paling bawah. Beda dengan sorganya engkau ya Rasul. Ya, kalau sorganya engkau ya level paling atas. Jangankan itu, Abu Nawas saja, itu syairnya luar biasa kan. Ilahi las tulil firdau si ahla wala aqwa ala naril jahimi dhunubi mithlu a'dadir limali fahabli taubataya dzal jalali. Ilahi wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku ini bukan ahli surga ya Rasul, bukan ahli surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahim, walau seperti itu saya nggak kuat masuk neraka jahim. Masya Allah. Tapi ini sahabat begitu ngomong, begitu curhat sama Rasul. Ya Rasul, kalaupun aku masuk surga, surga paling bawah, kau paling atas, lalu bagaimana aku nanti di surga paling bawah nggak ketemu sama engkau ya Rasul? Tuh Pak, hebat itu. Pernah mikir begitu gak kita? Kadang-kadang kita pengen masuk surga, pengen orang sholat, enak, asik masuk surga. Ngapa? Orang sholat lagi, kan ribet di dunia mah. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat, kesiksa banget sama sholat. Tapi ada ulama, mohon maaf Pak, masuk surga sono. Kalau di surga itu sholat nggak sih? Enggak sholat. Orang nggak mau surga, nggak enak nggak sholat mah. Kalau yang ini kan lain, asik masuk surga. Ngapa? Orang sholat. Bedanya ulama sama baru ya kayak gini. Masya Allah. Ini sahabat luar biasa. Ketika masuk surga, Pak, mohon maaf, masih ngelamun dia. Jangankan nggak enak kayaknya masuk surga kalau nggak ada Rasul. Apa kata Rasulullah? Nih Pak, mohon maaf nih. Silakan baca surah An-Nisa tadi. Ya sahabatku, kalaupun kamu di surga paling bawah, mainlah ke surgaku. Ini hebatnya Pak, Bapak dikasih kelebihan sama Allah, bisa main ketemu Rasul di surga, kongkos sebebas-bebasnya. Ya Rasul, aku malu, model saya kok bertamu kepada engkau. Apa kata Rasul? Kalau kau malu, aku yang akan datang ke surgamu untuk berbincang-bincang denganmu. Masya Allah. Itulah bapak-bapak kalau doa di Bani Umar itu, kalau habis traweh itu doanya apa? Kamilin loh. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, walil faraidi muaddin, walis sholati hafidhin. Terus dan lain-lain. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ternyata doa itu maksudnya mas, bang, mak, nek, kak, dek, siapapun dari kalian yang punya cinta kepada Rasul, subhanallah, diizinkan Allah untuk ketemu Rasul sepuasnya di surga manapun. Hebat. Tuh Pak, enaknya Pak kita itu. Enak banget kan itu. Walaupun mohon maaf level kita tadi, kalau saya bacakan riwayat sahabat, nggak ada apa-apanya. Tapi karena cinta itu. Cuman nggak tahu kita cinta nggak sama Nabi. Pak, biasa dah yakin panggil Pak, diem negen be, Pak.
Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu, kekasihku. Subhanallah, orang cinta Pak, nangis dibacakan sholawat. Pernah nggak lagi baca berjanji, baca rawi, tiba-tiba nangis, netes air mata kita bersyukur kepada Allah karena udah muncul tanda-tanda cinta. Makanya epitamalanya begitu kan, ku menangis, menangisku karena rindu, ku bersedih, bersedihku karena rindu. Teng tong, teng tong. Makanya kata Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang bersolawat kepadamu kemudian sampai nangis karena rindu ketemu engkau? Apa kata Rasulullah? Pahalanya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya gede banget. Bersyukur, alhamdulillah, ya Allah. Itu ternyata Pak, mohon maaf, rindu sama Rasul modal hebat dalam surah An-Nisa itu. Nah, kenapa tadi yang saya katakan jauh dibandingkan para sahabat kita ini, jauh. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini yang saya siapkan sebenarnya baik di laptop atau di tab itu surah Al-Maidah yang menerangkan kebencian Yahudi dan dekatnya orang Nasrani dan bagaimana cara menanggulanginya. Al-Maidah lagi nanti ayat 105. Tapi ternyata hati saya ngajakin yang lain. Ini materi yang orang dipersiapkan cara tuh amalin. Ternyata ujungnya cuman bawa satu tuh. Nih materi kita cuman satu. Awwaluman yadkhulul jannata yahmadullaha fis sirri wal alan. Orang pertama yang masuk surganya Allah adalah orang yang pandai memuji Allah dalam keadaan dia sendiri atau sedang ramai-ramai. Amin ya rabbal alamin. Keterangannya panjang, mau saya biar ngerti ini hadis ini dahsyatnya seperti apa. Makanya jangan ragu-ragu, ketemu apapun alhamdulillah, ketemu apapun alhamdulillah. Madang belum sarapan alhamdulillah, berarti kerayak-keruyuknya perut berarti masih punya perut, begitu ya. Sakit kepala alhamdulillah, kalau orang sakit kepala berarti masih punya pala, untung masih punya kepala. Coba kalau nggak sakit kepala, palanya engkak, mau sakit kepala apanya? Betul ya Pak? Pinter-pinter alhamdulillah aja udah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu barangkali yang bisa sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan dapat apa ya, kalau bahasa saya yusabbit, menghunjam kuat kokoh di hati kita, sehingga sampai kapanpun hadis ini selalu hadir untuk mengucapkan alhamdulillah dalam setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan dari sini Pak? Ibu? Udah paham semua berarti? Alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Kalaupun yakin di sini banyak dosa, saya ngomong banyak banget dosa saya. Ya Allah, man kasura kalamuhu kasurat khati'atuhu. Orang yang banyak bicaranya pasti banyak salahnya. Itu aja dah. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Semoga sebelum bubar Allah rontokin dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal aqu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.